kemudian alasan-alasan yang lain. Nah, alasan lain orang memilih di Jawa Tengah sekarang itu, mengapa milih Kaisang? Antara lain alasannya adalah belum kenal calon yang lain, bukan karena pengaruh Ganjar. Kalau ke pertanyaan soal Ganjar, apakah ada Ganjar effect? Itu yang menarik mungkin pertanyaannya. Gini, itu dengan asumsi Kimnya bersatu di Jawa Tengah. Dugaan saya untuk daerah strategis Jawa Tengah, Kim mungkin akan tetap bersatu. Untuk mencapai target itu kan tentunya harus meletakkan posisi yang paling ideal. Yang paling idealnya gimana? Saya masih menganggap strategi paling jitu untuk pilkada itu. Oke, kembali lagi kita di Total Politik dan hari ini kita sudah bersama. Kalau gue manggilnya Kak, Kalau lo manggilnya Om. Karena Bapak, karena teman Bapak kan. Iya betul. Iya kan. Tapi biasanya saya selalu klarifikasi, teman Bapak itu, tapi saya juniornya, Bapakmu jauh. Iya. Tapi kan hitungannya teman. Teman emang, tapi junior jauh. Biar nggak terlalu. Biar saya nggak terlalu tua. Waktu aku pertama kali ke rumahnya mertua waktu pacaran, Om. Iya. Adik iparku itu ngira aku teman bapaknya juga, dia panggil Om. Oh gitu. Iya. Si Mumtaz tuh. Aduh, ya Allah. Waktu itu Kiki belum kuliah ya? Oh sudah. Udah kuliah. Oh kan. sudah. Kan iya. kenalnya di kampus kita. Dia ini kalau udah mulai dilema, ketika kalau lagi diajak nongkrong di rumahnya senior kita Bang Celi biasanya. Bang Celi kan ngumpulin kawan-kawan ini kan, kawan-kawan bapaknya Ari, Rizal Maranggang, ada Prof Ipung, ada Sahal, ada Tehno. Sejak Prof Saipul Mujani jadi profesor lebih enak panggilnya Prof. Iya. Tadinya Om juga. Bingung dia, Ya, karena manggil Kak Ipung. Iya, karena Bang Celi dia panggilnya Bang kan, kita nggak mungkin manggil dia Om kan. Iya. Lu kok itu teman bapak lu juga. Tante Nong. Tante Nong dipanggilnya gitu. Oh iya. Salah deh. Om Zahal coba. Iya Om, aduh Ya enak, kan Om. mereka itu kenal istri gua waktu masih kecil-kecil, Bos. Makanya. Kita ini ngerumpin orang. Oh iya. Emang tugas kita ngerupin orang di sini. Iya, waktu awal-awal di Amerika kan Om Jayadi istri Satu saya kos. masih kecil kan waktu itu kan. Iya. Si SD, Bos. SD. Ada saran nggak untuk dilema-dilema kayak gitu? Panggil Om aja. Nggak, dia udah pinter, udah ngerti. Iya. Karena bayang nggak kalau di dalam dunia dinasti politik gitu misalnya ya. Iya. Iya. Kayak misalnya Sekar Tanjung gitu. Sekar Tanjung kan anaknya Mbak Akbar. Dia kan teman-temannya bapaknya kan itu semua teman-teman bapaknya kan. Dia manggilnya apa ya? Ke Bang? ke Pak Pacul kemarin panggil komandan dia gue. Iya kalau itu untung ada spesifik panggilan. Coba kalau Golkar senior angkatannya Bang Akbar gitu misalnya. Tapi junior Bang Akbar itu banyak manggilnya Bang Akbar kan abang. Jadi kawan-kawannya Bang Akbar juga banyak dipanggil abang atau kakak. Betul. Ya, Tapi justru kan buat karena dia, itu. Justru karena itu susahnya Iya, kan. karena panggil Bang semua kan. Iya. Masa Ini anaknya Bang Akbar. Sekar panggil Bang Doli Bang, Iya, nggak Bang Doli apa-apa. panggil bapaknya Bang juga. Kan biasa itu. Biasa ya. Biasa. Jadi- Walaupun generasinya beda jauh, tapi pada orang yang jauh lebih tua tetap aja panggil Bang. Iya. Kayak Putri Tanjung itu kalau di mana-mana udah susah manggil Pak Erik tuh Pak udah. Om Erik, Om Sandi gitu udah. Iya. Om Lutfi, manggilnya Nah, gitu. masuk ke dinasti politik. Gua kadang suka mikir, ini kan di forum. Oh iya sorry. Iya Pak Lutfi, manggilnya gitu. Ya, ayo bridging Sebelum Om. apa dinasti ini? Jawa Tengah gimana Jawa Tengah? Kan habis survei kemarin Om Jawa. Iya, dia agak Sudah 2 mengagetkan minggu ya. dinasti. Justru malah nama Akhir Juni itu surveinya. Nama belakang keluarga Joko Widodo jadi top of mind dan Iya, elektabilitas itu paling kayaknya tinggi. di survei itu top 5-nya 4-nya Joko Widodo semua tuh kan. Misalnya Pak Lutfi, Pas Tiga. Mas Kaisang, Taci Yasin. Taci Yasin, Yasin. Taci Yasin enggak. Bambang Pacul yang keempat. Bambang Pacul keempat, Jadi kelima Abdul Roahid ya. Kelima itu Gerindra. Gerindra. Tapi 5-6 itu ganti-gantian, Diko sama Sudaryono. Sudaryono Gerindra. Nama Wahid juga muncul karena Wahid sebagai politikus Gerindra udah lama sekali di situ kan. Udah lama jadi ketua Gerindra juga sebelum digantiin sama Sudaryono. Dan dia anggota DPR kemarin ya. Iya. Anggota DPR pusat. Iya. Jadi wajar. Tapi betul nama-nama yang muncul di top
top 4 atau top 3 lah itu. Yang pertama kedua ya yang diafiliasikan dengan Jokowi. Mayor Jenderal Lutfi sama Kaisang. Inspektur Jenderal. Inspektur Jenderal Lutfi. Terlalu bias tentara nih Iya, sorry. Mentang-mentang sekarang udah eranya. Ya, enggak juga sih mungkin karena Presiden tentara maksudnya. Bahaya. Oke, itu apa yang bikin peta itu kejadian nama belakang Joko Widodo justru Yang jadi muncul, pengungkit penting gitu dalam elektabilitas. Ya orang. 5 besar lah. kalau untuk Kaisang itu jelas sekali karena dia paling populer, artinya paling dikenal ya. Dicek di situ jumlah orang Jawa Tengah yang mengenal Kaisang sudah di kisaran 80%. Dan tingkat kesukaannya juga tidak buruk di kisaran 70 waktu itu 70%-an. Itu alasan kedua kenapa dia elektabilitasnya bersaing dengan nama seperti Lutfi. Belum dominan ya, saya ingin katakan. Kan ada orang sering bilang tinggi sekali. Ya nggak tinggi sekali, belum dominan. Karena kalau di top of mind justru Kaisang nomor 2. Nomor satunya Pak Lutfi. Tapi jaraknya dekat. Saya lupa top of mind itu Pak Lutfinya sekitar 7-8% atau 6 gitu. Lupa karena saya nggak dikasih tahu kalau mau ngomongin ini di sini. Kita pun baru kepikiran detik ini Kak. Iya, katanya ngomongin pilkada apa? Ya kan pilkada ini. Iya benar. Saya kira pilkada secara umum kan enak aja sih kalau umum kan. Ya kita buka surveinya. Nah, jadi sekitar lalu Kaisang sekitar 5%, baru nama-nama berikutnya itu ya ada Bambang Pacul, ada Yasin Bambang Pacul dan sebagainya itu. Tapi lagi-lagi, nah ketika semi terbuka, pertanyaannya tuh artinya dikerucutkan jumlah namanya sampai ke 6 nama, 10 nama, 8 nama, 6 nama sampai 3-2 nama itu memang Kaisang cenderung lebih unggul. Nah itu penyebabnya untuk sementara 2. Satu tadi, dia paling populer, sudah 80% dikenal. Oke. Yang kedua, karena dia berasal di survei itu, karena dia berasal dari keluarga politik. Maksudnya keluarga politik tentu saja kan antara lain terutama adalah Jokowi. Itu kekuatan utamanya Kaisang. Nama lain seperti Pak Lutfi itu popularitasnya walaupun Pak Lutfi sudah cukup gencar ya bersosialisasi selama jadi Kapolda ini ya. Ketika sebagai Kapolda itu kan dia banyak sekali pasang baliho, pasang alat-alat sosialisasi lah. Iya. Itu sudah di kisaran 48%, 50% lah kalau kita gedein. Bersaing dengan nama seperti Yasin Maimun juga sekitar 50%-an. Karena ini residu pemilu kemarin juga kan, beliau kan calon DPD kan. Iya, dan kan mantan Wagub. Oh iya. Maksudnya Yasin Maimun kan? Iya, kan Wagub wajar lah, sangat cukup dikenal. Baru nama seperti Bambang Pacul memang nama yang sudah cukup terkenal, tapi kan selama ini sebagai anggota DPR, jadi basisnya di Dapil saja, bukan seluruh Jawa Tengah kan. Itu popularitasnya 34%-an. Masih kecil ya popularitas Bambang Pacul. Masih kecil untuk jadi gubernur. Kalau untuk menjadi anggota DPR udah bagus, memang segitu, udah cukup baik. Jadi itu alasan pertamanya. Nah, apa ini artinya? Kalau bicara popularitas, Kaisang tidak bisa disebut dominan. Kenapa? Dari segi elektabilitasnya ya. Kenapa? Kalau misalnya Pak Lutfi, Yasin Maimun, Bambang Pacul menaikin popularitasnya menjadi sama dengan Kaisang, berarti bisa jadi elektabilitasnya disalip kan? Iya toh? Kan iya. Karena popularitasnya masih ada gap jauh ya. Gap jauh. Ya posisi popularitas beda. Tapi kok elektabilitas sudah dekat. Kan kalau kita lihat jarak antara Lutfi, Kaisang, Yasin, Bambang Pacul itu kan jaraknya nggak terlalu jauh. Angkanya elektabilitasnya itu. Nama aja kayak. Tapi popularitas jauh. Popularitas jauh. Jadi lu sudah sangat terkenal, tapi lu tetap hampir disaingi sama orang yang separuh terkenal dibanding lu. Bahkan sepertiga ya, kayak Bambang Pacul kan baru sepertiga tuh. Gitu. Jadi dari sisi itu. Cuman dari sisi yang kedua, kalau bicara keluarga politik, ya itu punya Kaisang. Kalau kita bicara soal Jokowi kan, orang nyebutnya Jokowi effect ya. Yaitu kalau dibandingkan antara misalnya punya Lutfi, Kaisang, Bambang Pacul, apalagi yang lain, siapa yang paling dekat dengan Jokowi? Tentu saja kan Kaisang. Nggak bisa ditanya kan, nggak bisa dibantah faktanya. Jadi yang memperoleh Jokowi effect kemungkinan itu. Nah untungnya kalau bagi kandidat yang lain, jumlah orang yang menyatakan dia memilih
kandidat karena alasan keluarga politik itu baru di kisaran 10%. Artinya kalau alasan itu diambil semua oleh Kaisang, elektabilitasnya 10 dapatnya. Ditambah dari yang lain. Karena basisnya keluarga politik. Iya. Oke. Artinya ada banyak alasan-alasan lain yang bisa dipakai untuk menjadi alasan orang memilih bukan Kaisang gitu. Tapi di luar itu Jokowi efek kan bukan cuma soal keluarga politiknya, tapi juga bisa dikaitkan dengan kinerja. Berarti kan juga Jokowi efek itu kan sebenarnya yang ingin diperebutkan ya dalam tanda kutip antara Kaisang dan Lutfi kan sebenarnya ya Om Jayadi ya. Iya, Jokowi efek itu cara kita mengukur Jokowi efek itu untuk kali ini ada dua ya. Satu lewat menanyakan apa alasan mereka memilih kandidat. Nah, sekitar 10% menyatakan memilih kandidat karena keluarga politik. Nah, itu sulit disaingi itu Kaisang. Tapi ada cara lain, yaitu dengan melihat apakah kepuasan orang kepada kinerja Jokowi itu berpengaruh kepada pilihan. Nah, ternyata berpengaruh. Orang yang puas pada Jokowi cenderung milih Lutfi atau Kaisang. Gitu. Di kategori ini Kaisang kalah sama Lutfi berarti? Atau? Tidak terlalu jauh kalahnya, tidak terlalu jauh. Jadi Lutfi sama Kaisang bisa bersaing berimbang di situ. lah ya. Yasin Maimun juga. Yasin Maimun juga dapat efek dari Jokowi. Tingkat kepuasan kepada Jokowi. Oh, karena Wagub selama 5 tahun belakangan. Ya, bisa jadi begitu ya. Jadi kalau ada orang mengatakan misalnya dengan survei itu lalu mengatakan Kaisang dominan, ya belum bisa disebut dominan ya, karena dua alasan. Satu, angkanya belum nyampe 40%-an kalau kita simulasi misalnya 5 nama atau 4 nama belum. Memang kalau disimulasi 2 nama bisa sampai 30-an persen lebih, hampir 40 ya. Orang itu bisa disebut dominan kalau misalnya begitu simulasi semi terbuka di atas 50. Nama dia sudah 40 atau di atas 50. Itu dominan tuh, susah dikalahkan. Alasan kedua, sejumlah alasan mengapa Kaisang unggul sekarang itu masih bisa dikejar oleh calon yang lain. Ya, karena popularitinya misalnya yang bisa dikejar tuh popularitas. Lalu mengambil kredit dari kinerja Jokowi di Jawa Tengah misalnya. Lalu kemudian alasan-alasan yang lain. Nah, alasan lain orang memilih di Jawa Tengah sekarang itu, mengapa milih Kaisang? Antara lain alasannya adalah belum kenal calon yang lain, gitu kan? Nah, alasan ini pun bisa dikejar oleh calon yang lain kan? Gitu. Jadi belum. Tapi memang secara umum kita harus katakan Kaisang sangat potensial di Jawa Tengah untuk merebut posisi nomor 1, ya. Dibanding wilayah lain. Dulu kan kita dengar di tempat saya itu ada tuh, bukan di tempat saya sering lewat dari Bogor ke Depok ada Kaisang kan gitu. Bukan dari Depok. Di Depok kan? Surabaya juga ada. Surabaya juga malah ada. Pernah juga ada juga di Bekasi kan. DKI gitu. juga kan. Kalau DKI kan memang sering kalian bicarakan. Kalian di media atau di mana? Baru 2 kali Berdua kali udah sering lah. Ya, dibanding sama sekali ya. Nah, tapi gini, balik lagi, berarti Jokowi efek itu nggak bisa dinikmati oleh tokoh-tokoh yang berasal dari PDI Perjuangan dong kalau hasilnya. Iya, betul. Tetapi seperti Bambang Pacul ya atau Hendy gitu ya. Iya memang. Hendy lah yang paling kelihatan udah mencalonkan diri kan Hendy. Kalau Bambang Pacul kan relatif no effort kelihatannya. Iya, karena Korea aja kan. Iya. Pertama begini ya, sudah terlihat dengan jelas perpisahan antara keluarga Jokowi dengan PDI Perjuangan. Itu jelas dan itu tertangkap dengan jelas di Jawa Tengah, gitu kan. Jadi Jokowi efek hanya bisa Jokowi efek itu berpengaruh terutama kepada orang-orang yang non pemilih PDIP. Itu. Sebaliknya juga sama, pemilih PDIP figur-figur PDIP dengan perpisahan itu sulit untuk mengasosiasikan figur PDIP dengan pemilih Jokowi gitu. Nah, itu yang bisa kita lihat. Jadi yang kedua saya kira
selama ini yang berusaha mengasosiasikan dirinya ke Jokowi langsung atau tidak langsung kan adalah Lutfi terutama kan, Iya. juga mungkin juga secara tidak langsung Yassin Maimun. Kalau pemilih PDI, kalau figur seperti Hendy kan enggak. Apalagi figur yang sangat kental PDIP-nya seperti Bambang Pacul kan tidak. Mereka bahkan kalau kita lihat di tingkat nasional, komentar-komentar di tingkat nasional dari figur-figur PDIP termasuk ketua umumnya Bu Mega kan cenderung terus menjaga jarak dengan Jokowi. Jadi dari tingkat nasional sampai tingkat ke bawah itu memang terjadi disasosiasi antara figur-figur PDIP dengan Jokowi. Karena terjadi disasosiasi maka ya nggak bisa ketemu. Jokowi efeknya nggak dapet. Residunya pun nggak ada ya, kayak makin mengecil sedikit demi sedikit ya. Residu itu begini kalau saya menyebutnya, residu itu tinggal kalau pemilih Jokowi itu adalah pemilih PDIP, maka dia tetap di PDIP. Itu yang bisa kita lihat. Dan pendukung Jokowi yang memang PDI dari awal. Iya, itu tidak goyang tuh. Dan itu terbukti di Pilpres lalu kan, di Pileg terutama. Pemilih PDIP kan tetap menjadi jawara di Pileg kemarin, 27% kalau nggak salah ya. Meskipun tentu ada banyak dinamika ya di bawah, misalnya di sejumlah daerah, terutama untuk kabupaten kota, PDIP kursinya banyak yang berkurang misalnya, ada yang berkurang sampai lebih dari 5 misalnya. Jadi dominasi. Dominasi PDIP di tingkat Jawa Tengah secara umum kalau dilihat angkanya masih kuat. Tapi kalau diperiksa di setiap kabupaten kota itu memang cenderung berkurang. Itu juga antara lain karena Jokowi efek kemarin kan. Artinya akibat berpisahnya Jokowi dengan PDIP. Nah, kalau Ganjar efek sendiri masih ada nggak jadi karena wabil khusus kalau kita bicara Jawa Tengah kan Ganjar punya ketokohan yang besar juga di situ. Dan jangan-jangan orang berpikir, Tas Yassin ini segitu tingginya bukan karena Jokowi efeknya, tapi lebih karena asosiasi dia sebagai wakilnya Ganjar gitu. Kalau Yassin Maimun itu lebih karena ketokohan dia sebagai ketokohan dia di kalangan pemilih yang lebih religius. Sebagai putra Mbah Mun ya. Nah, tadi kan saya bilang alasan orang milih kandidat itu satu karena belum tahu calon lain. Dua itu ada ketegasan, kewibawaan. Nah, itu punya Pak Lutfi. Lalu ada alasan keluarga politik. Itu punya Kaisang. Lalu ada alasan berikutnya itu tokoh agama. Tokoh religius. Nah, itu punya Yassin Maimun. Jangan lupa Jawa Tengah itu memang PDIP dominan, tapi kan dominannya tidak 50%. Kurang dari 30% kan. Jadi basis nasionalis itu yang sangat kuat itu di kisaran itu 30-35%. Selebihnya basis religius. Kan PKB kuat di situ. Ya. Jadi P3 juga cukup kuat di sejumlah daerah. Nah, Yassin Maimun itu di situ, bukan karena pengaruh Ganjar. Kalau ke pertanyaan soal Ganjar, apakah ada Ganjar effect? Itu yang menarik mungkin pertanyaannya. Gini, kekuatan sekaligus kelemahan Ganjar kemarin adalah terlalu PDIP. Kekuatan dia sangat PDIP, ya kan? Artinya dia sangat kuat di basis-basis PDIP. Tapi kalau mau menang jadi gubernur atau mau menang apalagi Pilpres, dia harus punya appeal, punya daya tarik ke basis-basis di luar PDIP. Ini sama kayak kebanyakan nggak semua, kebanyakan tokoh-tokoh dari PKS ya. Ya mereka appeal-nya gedenya di segmen pemilih PKS aja gitu. Betul. Jadi itu pemilih yang sangat berbasis ideologis, tapi appeal personalnya lintas sektor, lintas komunitas itu menjadi jarang. Nah, itulah salah satu problem secara umum ya kalau kita lihat mengapa banyak partai besar itu susah punya tidak selalu punya figur-figur besar di pilkada bahkan pilpres. Ya. Kenapa? Memang mereka partainya besar, tapi besarnya itu sebesar apa? 20%. Ya kan? Kalau dia 20%, maka kalau dia mengajukan calon di pilkada atau di pilpres dari partainya sendiri, paling jauh dia dapat 20%. Ya enggak?
Iya, paling jauh. Kalau dia hanya mengandalkan itu figur yang betul-betul melekat pada partainya. Padahal pilkada apalagi pilpres itu harus memperoleh 50% lebih. Iya. Kalau di Jakarta, di pilkada yang lain tetap perlu paling tidak kalau kita lihat sejak 2015 pilkada serentak, terutama yang pilkada yang belakangan bukan 2015. Misalnya 2020, lalu sebelumnya itu kan pilkada cukup serentak walaupun serentaknya dibagi-bagi. Iya. Rata-rata jumlah kandidat di setiap daerah itu kan 3 rata-rata. Makin sedikit memang, tapi rata-rata 3. Kalau ada 3 kandidat, maka untuk menang, untuk cukup punya jaminan menang, figur itu harus punya kekuatan minimal 35% kan? Ya, rise to 40. Iya. Kalau bisa 40. Iya. Tidak ada satupun partai, hanya di beberapa daerah saja, sedikit sekali, yang memperoleh suara lebih dari 20%. Sedikit sekali. Ya mungkin PDIP seperti di Bali kan. Di Jawa Tengah dia hampir 30%. Tapi di daerah-daerah lain jarang partai itu punya. Bahkan saya kira tidak banyak ya daerah-daerah yang satu partai punya kemampuan untuk nyalon sendiri untuk memenuhi presiden threshold 20% itu. Nah itu. Jadi kembali ke tadi soal Ganjar yaitu dia sangat PDIP, jadi sangat kuat figuritasnya. Tapi kalau untuk bersaing di pilkada Jawa Tengah dia perlu kekuatan lain. Nah kemarin kan salah satu yang membantu itu kan kekuatan di luar PDIP itu, basis-basis di luar PDIP. Nah ini kalau kita lihat ya, ada 2 tokoh nih yang muncul di PDI, Hendy dan Bambang Pacul. Ya. Kalau Om Jayadi udah singgung tadi itu. Meskipun Hendy di surveinya Kak Jayadi ataupun di indikator belum rendah. masuk 10 besar ya, baik. Ya kadang masuk 10 besar. Di simulasi semi terbuka dia di luar 10 besar ya. Iya Kak, iya. Masih 1%-an ya. Betul-betulnya di indikator simulasi 10 nama nih belum ada. Iya dia masuk 10 besar seingat saya. Ya. Iya, jadi artinya kandidat-kandidat dari PDI ini Bambang Pacul dan Hendy itu lagi bertarung menuju 27% pemilih PDI tadi ya berarti. Betul. Makanya angkanya nggak mungkin di bawah 27% untuk hari ini gitu. Betul. Pertama gini, tadi saya bilang ya, salah satu problem mendasar untuk terpilih di pilkada adalah popularitas. Kalau anggota DPR seperti Bambang Pacul, hampir besar kemungkinan dia populer di dapilnya, ya kan? Mungkin di dapilnya dia populer hampir 100%. Tapi jangan lupa Jawa Tengah itu ada berapa kabupaten kota? 35. Dapil itu paling kan 2, 3 atau 4 kalau di Jawa ya. Sama kabupaten. kayak kepala daerah. Iya. Cuma populer di kotanya aja. Nah, kan? Lebih kecil lagi. Ya kan? Kalau Hendy kan dia pengalamannya 2 kali wali kota Semarang. Iya. Semarang itu ya kota, dia pasti dugaan saya 100% di situ. Iya. Hampir 100% lah. Tapi kalau itu ke misalnya kemana? Ke Korea, ke Bumen, ya, lalu Pati, Purwokerto, Cilacap. Nah, itu belum tentu kan dikenal. Atau Solo Raya gitu. Jadi Mas Hendy itu memang salah satu kader unggulannya PDIP di situ. Padahal kan yang diunggulkan kan Mas Hendy nih kayaknya kalau kita lihat-lihat. Roman-romannya. Ya betul. Kan Bambang Pacul ini kan nggak dihitung lah dalam ini. Dan bolak-balik kan udah ngomong juga kan di mana-mana. Ya betul. Hendy memang. Tapi itu tantangan bagi Mas Hendy adalah dia terlalu lokal. Belum menjawa tengah, belum. Nah itu yang harus dikejar gitu. Bahkan gini ya, setahu saya yang daftar di DPD PDI Jawa Tengah itu cuma Hendy loh dari PDI. Ya. Tapi mereka menyebut kalau tingkat nasional itu kan yang mendaftar ya. Iya. Kalau di tingkat nasional kan disebut-sebut nama-nama lain seperti pasti Bambang Pacul, disebut juga Andika, Jenderal Andika. Implan dari Jakarta ini kan. Tiga nama itu yang sangat sering disebut. Nah, oleh teman-teman PDIP di tingkat nasional. Iya, kalau jadi kan ini sekarang ada tantangan besar ya mengenai image bahwa Jawa Tengah adalah kandang banteng. Iya. Sementara calon yang ada
mungkin dari dari angka-angka yang sekarang belum bisa terlalu catch up secara angka gitu Iya. Pak Jayadi. Gimana dengan image Kandang itu banteng sebenarnya? itu masih kandang banteng dalam pengertian partai. Sejak dulu Jawa Tengah kandang banteng. Maksudnya itu kalau dari segi partai kandangnya PDIP kan. Tapi berapa PDIP? Yang dulu juga sekitar 28%-an 2014. 2019. 2014 juga nggak jauh ya, di kisaran 30% lah. Dan belum pernah kalah di pilkada, Kak. Nah, Bahkan ketika dia harus melawan incumbent Bibit Waluyo yang pada periode kedua harus menyeberang. betul. Nah, kandang banteng itu kalau di tingkat pilkada tergantung figurnya siapa, gitu. Kalau dia berasal dari figur kalau figur itu tidak memiliki kemampuan untuk lintas keluar PDIP, maka dia akan sulit. Ganjar kemarin itu menang dengan cukup kuat, dengan cukup mudah, karena dia tidak hanya mengandalkan pemilih PDIP kan. Dia didukung oleh misalnya kekuatan seperti Yassin Maimun, gitu. Itu. Kemudian kandang banteng itu di era Jokowi sejak 2014 itu kan diasosiasikan juga sebagai kandang banteng karena ada keluarga Jokowi. Iya Ya kan? Yang memperkuat kandang banteng Iya. ini kan, iya. Nah, sekarang kan kandang banteng, keluarga banteng mengalami keretakan. Terjadi perpisahan antara figur yang sangat kuat di PDI yaitu Jokowi dengan PDI-nya sendiri. Di tingkat nasional kalau kita tanya dulu ya sebelum Pileg Pilpres 2024, sebelum terlihat jelas Jokowi itu berpisah sama PDI Perjuangan, itu kalau kita tanya siapa figur utama di PDIP, selalu jawabannya dua, Ibu Mega, Jokowi. Dua itu jawabannya, yang lain tuh jauh. Nah sekarang dua figur utama itu berpisah. Keluarga Jokowi di Jawa Tengah juga berpisah. Akibatnya kandang banteng dalam pengertian itu menjadi tidak lagi kandang banteng. Gitu. Jadi dulu Jokowi yang memperkuat kandang banteng itu ya. Iya, betul. Sekali lagi kalau dalam pilkada tidak hanya kekuatan partai yang diperlukan, tapi diperlukan kekuatan figur. Ya. Dalam pilkada dan pilpres itu selalu ada dua yang menjadi pokok: the man, the woman, the figure, sama the machine. PDIP kuat secara mesin di Jawa Tengah ya. Tapi sekarang ini mereka tidak punya the man atau the woman atau the figure yang bersifat lintas kelompok, lintas partai, lintas sektoral. Ditambah lagi saya kira partai-partai lain itu dugaan saya ingin menggoyang dominasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah kan. Nah, apa salah satu caranya? Salah satunya mereka berkumpul di figur-figur yang bisa melawan dominasi banteng. Berkumpul tuh bisa diartikan juga semacam ya PDI tak cornering lah gitu juga ya. Ya bisa juga misalnya Kim. Meskipun PDI bisa menyalurkan sendiri ya Jawa Tengah ya. PDI bisa. Tapi kalau di Jawa Tengah itu PDI maju sendiri, kan dia 27%. Itu kan dia bisa tuh. Kalau dia maju sendiri dengan figur yang ada sekarang, Hendy misalnya atau Bambang Pacul atau Andika hanya mengandalkan kekuatan PDIP, maka potensi suaranya maksimal ya. Kalau berdasarkan data saya lihat kalau di LSI datanya itu PDI dipilih oleh sekitar 30%. Kalau pemilu diadakan lagi pemilu legislatif. Di indikator saya lihat 35. Kita ambillah yang indikator 35 ya. Berarti figur PDIP dengan asumsi mesin PDIP betul-betul 100% efektif, dia akan memperoleh maksimal 35%. Gitu. Karena segmen pemilih partai di Jawa Tengah ini jadi relevan ya dengan dominasi PDI benar, di Pileg ini. Benar. Pemilih partai PDIP itu sangat loyal kepada PDIP. Nah, bagaimana cara PDI menang kalau hanya sendiri? Dia harus mastiin satu kekuatan antar figur cukup kompetitif. Dua, tidak head to head. Mesti 3. Harus 3. Nah, menang dia itu. Kalau 3 menang dia itu. Kalau 3 bisa potensi menang. Dengan catatan figur tadi betul-betul 100% bisa didukung secara efektif.
Nah itu masalahnya. Potensi 3 calon ini berarti yang bisa dijadikan harapan ya buat PDI bisa punya peluang. Betul. Nah, cuman kalau kita lihat, Nah, nogo-nogonya melihat konfigurasi sekarang itu kelihatannya Kim kepengen satu kelihatannya. Jadi head to head. Iya, Kim itu kan sekarang punya menggadang-gadang paling tidak 3 nama, yaitu Lutfi, Yassin Maimun, Kaisang. jangan lupa Tapi lalu ada tambahan, iya. Sudaryono Betul. di Gerindra kan. Itu kan wajahnya Pak Prabowo juga Betul, kan. Sudaryono plus Diko dari Golkar. Ya. Tapi dugaan saya Kim tidak akan maju 2 calon. 2 calon. Nah, Tapi- kalau 2 calon dari mana calon berikutnya yang mau? Ya. Tapi Diko udah saya lihat tuh kayaknya mau wali kota Semarang tuh. Sekarang dia bupati kan? Iya, Bupati Bupati Kendal. Kendal. Ya mungkin aja Mm. mau pindah ke wilayah yang kota gitu ya. Lagian kan kalau dibanding sama Pak Lutfi, Kaisang, Yassin Maimun, itu dia Bawang Pacul kan Diko masih kalah. Iya. Diko cukup bersaing sama Sudaryono. Tapi kalau misalnya Sudaryono dijadikan wagub misalnya, mungkin Golkar nggak akan majukan. Dugaan saya gini, di Jawa Tengah itu mungkin yang akan lebih berpengaruh adalah apa yang kira-kira kesepakatan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo di Jawa Tengah itu. Pak Prabowo kenapa? Karena dia presiden terpilih. Ya. Pak Jokowi kenapa? Karena dia kan ya Jawa Tengah kan Wilayahnya Pak Jokowi ya, gitu. betul. Jadi Kim itu akan mendengarkan suara keduanya. Kompromi antara dua tokoh keduanya besar akan ini menentukan. Kalau tidak sulit ketemu kan, karena masing-masing minimal pengen ada wakil gubernur gitu. Nah, itu dengan asumsi Kimnya bersatu Oke. di Jawa Tengah. Dugaan saya untuk daerah strategis Jawa Tengah, Kim mungkin akan tetap bersatu. Tapi menurut Om Jayadi ada perasaan, ya kan tadi udah Om Jayadi singgung bahwa faktanya bahwa 2 tokoh penting di PDI ini udah berpisah jalan, Bu Mega dengan Pak Jokowi, faktanya begitu gitu. Dan itu persepsi masyarakat terhadap fakta itu. Ya. Nah, apakah sikap berpisah jalan sama Jokowi ini tidak terjadi split ke bawah? Karena jangan-jangan di bawahnya juga nggak mau melawan Pak Jokowi. Dugaan saya ada split. Ada split ya. Itu misalnya ya, paling tidak di tingkat nasional kita mendengar komentar yang cenderung lebih soft, lebih lembut, bahkan lebih akomodatif dari Mbak Puan. Ya kan? Jawa Tengah ini daerahnya Mbak Puan ya. Iya, Oh iya, Jawa Tengah tuh ini ya. Karanganyar Betul. dapilnya Mbak Puan. Iya. Misalnya dia menyatakan ya Kaisang juga masuk. Solo Boyolali. Iya. Solo Raya ya. Iya, Solo Boyolali. Jadi kita Karanganyar. misalnya dia mengatakan ya Kaisang bagus, kita pertimbangkan dan sebagainya kira-kira gitu. Tapi di sisi lain ada komentar yang terus-menerus keras ya. Misalnya dari Mas Hasto atau beberapa juru bicaranya PDI, Deddy Sitorus. Ya sekarang sudah jadi DPP semua nih Iya, dalam banyak. kabinet barunya Pak Bu Mega ini kan. Nah, di itu. DPP kan. Jadi kadang-kadang kita dengar suara keras dari Masinton misalnya. Bang Deddy Sitorus, Iya. kepala Bapilunya kan Betul. sekarang kan. Jadi tampaknya memang ada di internal PDIP, dugaan saya di tingkat akar rumput juga, itu ada kegamangan. Apakah mereka benar-benar akan terus frontal melawan apa yang disebut dengan Jokowi effect ini atau tidak gitu. Ya itu tampaknya itu masih jadi diskusi atau pembahasan yang belum selesai. Apalagi kalau kita bicara soal lokalitas, ya kan? Iya. Kan mungkin banyak orang di tingkat lokal yang berpikir ya memang di tingkat nasional gitu, tapi untuk tingkat lokal jangan gitu dong, gitu kan? Toh dinamika di tingkat lokal tidak harus selalu sama gitu. Iya. Jadi kalau pertanyaan ada split itu saya menduga ada dari sejumlah indikasi yang kita lihat. Tapi kalau kita boleh meletakkan kaki kita di sepatu PDI ini hari ini gitu ya, melihat fakta politik kayak begini nih, pilihan yang paling menguntungkan apa sih menurut Om Jayadi dengan
konteks misalnya mereka teriak soal target kemenangan pilkada di atas 50% nasional segala macam tuh. Nah, untuk mencapai target itu kan tentunya harus meletakkan posisi yang paling ideal. Yang paling idealnya gimana menurut? Saya masih menganggap strategi paling jitu untuk pilkada itu, apalagi sekarang pilkada serentak, adalah strategi berbasis lokal. Karena kalau kita mematok ada strategi nasional yang sifat lurus dari atas ke bawah, itu sering tabrakan tuh. Sering tabrakan. Berbasis lokal maksudnya PDI gabung sama Kim di Jawa Tengah gitu misalnya. Dan di sejumlah daerah lain tuh banyak. Iya. Di level Di level kabupaten kota misalnya bisa bergabung. Betul. Udah banyak sekarang gitu. Kenapa tidak di Jawa Tengah kan? Misalnya. Termasuk di level provinsi. Kenapa tidak gitu? Khusus misalnya untuk jadi jangan terlalu terfokus pada strategi linearitas residu pilpres sama linearitas koalisi di tingkat nasional antara Kim sama non-Kim. Termasuk di Kim juga Kak Jayadi. Karena kan semangatnya di Kim kan ingin ada linearitas dari atas sampai bawah. Iya. Kan? Kak Jayadi ngelihatnya gimana? Kalau pilkada menurut saya itu tidak akan terutama mudah. Di provinsi kunci lah. Di provinsi kunci mungkin akan mereka usahakan. Ya. Seperti misalnya challenge-nya di mana aja? Misalnya Jakarta kan. Di daerah-daerah yang Kim punya calon dominan bisa. Misalnya Jawa Timur, Kofifa ada. Jawa Barat ada calon dominan. Siapa? Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kan Golkar. Ya, jadi Gerindra. Ya, tapi Gerindra artinya kan mereka bisa sepakat tuh. Oke, calon dominannya dari Golkar ya sudah ambil gitu kan. Nah, di Jakarta sementara Kim nggak punya calon dominan. Salah satu alasan mengapa Ridwan diusulkan itu kan dari perspektif Kimnya itu supaya Kim punya calon yang kompetitif di Jakarta. Bahkan di daerah kunci pun seperti Jakarta, kalau tidak ada figur yang cukup kuat untuk menopang linearitas dari koalisi itu sulit untuk tercapai. Nah, sebaliknya untuk PDIP di Jawa Tengah, mungkin PDIP mengambil strategi secara nasional oposisi kan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran gitu. Tapi di tingkat lokal seperti Jawa Tengah, melihat lokalitas yang ada, barangkali PDIP harus berhitung apa dampaknya kepada PDIP sendiri. Kalau mereka tetap kekeh untuk misalnya melawan siapapun calon yang dianggap dekat sama Jokowi. Gitu. Nah, harus dihitung. Kalau misalnya calon seperti Kaisang misalnya menang, ya. Pertanyaannya dalam konteks pemilu mendatang, terutama pileg, partai mana yang bakal diuntungkan gitu? Apakah PDIP, ataukah PSI, ataukah partai-partai di Kim? Itu yang harus dihitung oleh PDIP. Pengalaman pileg pilpres lalu menunjukkan bahwa PDIP banyak kehilangan, meskipun dia tetap mempertahankan dominasinya di tingkat provinsi. Jadi itu saya kira harus dihitung. Nah, karena itu dia harus bersifat lokal, harus dilihat per kabupaten, kota segala macam. Kalau mau mencapai target itu. Tapi halangan untuk menjalankan strategi itu apa sekarang? Halangan yang strategi bersifat lokal itu, yaitu perasaan dikhianati, ya. Atau keinginan untuk membalas dendam, itu mungkin sehingga itu saya kira wajar ya. Kalau misalnya merasa dikhianati oleh kader sendiri, apalagi kader yang sering yang digadang-gadang dari awal dari nol gitu, itu wajar sih. Tapi ujung-ujungnya kan politik tetap harus melakukan kalkulasi rasional, gitu. Obstacle dari perkawinan ini lebih banyak dari PDI-nya atau lebih banyak dari Kim-nya? Karena belakangan juga yang rame kita dengar gitu ya Kak ya, ada dua skema penjegalan. Satu menjegal Anies di Jakarta gitu ya, satu lagi menjegal PDI di provinsi-provinsi kunci gitu, cornering lah bahasanya. Kak Jayadi ngeliatnya gimana? Lagi-lagi kalau di Jawa Tengah mungkin ya sejumlah partai ingin melihat dominasi PDIP tidak terlalu kuat.
Mungkin ada keinginan untuk itu. Keinginan bersama ini ya. Keinginan bersama dari Kim gitu mungkin. Jadi mungkin itu halangannya. Kalau misalnya bergabung sama PDIP mungkin di Kim yang partai-partai di Kim itu mungkin yang akan menjadi halangan. Apalagi kalau misalnya PDIP menyatakan oke, kami gabung tapi kami minimal jadi wakil. Itu berarti kan wakilnya katakanlah misalnya yang Kaisang. maju tuh Lutfi atau Kaisang, ya kan? Atau Daryono masukinlah kan sebagai bagian dari. Nah, Kim. kalau melihat survei, melihat data, Sudaryono tampaknya sulit untuk jadi cagup. Highest call-nya adalah menjadi cawagup kan? Cagup. Gitu. Nah, bagaimana PDIP mau gabung? Tapi kami wakil minimal, misalnya kata PDIP kan? Nah, itu partai-partai di Kim akan melihat itu sulit untuk dilaksanakan, gitu. Itu saya kira halangannya. Meskipun kita membayangkan PDI melamar jadi wakilnya Kim juga agak Iya. sulit dibayangkan Nah, juga itu. gitu kan. Nggak jadi. Apalagi apalagi kalau PDIP mintanya ya kami gabung tapi kami kan partai pemenang pemilu. 27% dong gitu. Jadi kami minta cagupnya, Kim wakilnya. Jadi memang membayangkan di tingkat provinsi, memang membayangkan di Jawa Tengah itu PDI Perjuangan bergabung sama Kim itu memang cukup sulit untuk membayangkannya, melihat sisi itu. Saya kira nggak apa-apa kalau memang pilihannya seperti itu, tapi di provinsi oke, seperti itu. Cuma di tingkat lokal, kabupaten kota, saya kira tetap harus memperhatikan aspek-aspek lokalitas itu. Dan dugaan saya PDIP akan melihat itu. Jangan lupa mencalonkan kepala daerah itu kan punya banyak fungsi bagi partai. Satu, kalau bisa menang, itu target paling besar. Yang kedua, kalau kalau nggak bisa menang, bisa juga pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya mencalon itu karena pertimbangan strategis. Yeah. Pertimbangan strategis itu apa? Misalnya menjaga hubungan dengan presiden terpilih, menjaga hubungan dengan pemerintahan ke depan. Tapi bisa juga pertimbangan yang ketiga, yaitu pertimbangan kaderisasi dan kepemimpinan di masa yang akan datang. Nah, kalau faktor ketiga itu yang dipilih, kan tidak masalah PDIP tetap maju tanpa terlalu berpikir kalau bisa menang kan bagus, tapi kalau tidak menang nggak apa-apa, ini kaderisasi. Misalnya ya. Grooming ya. Iya, grooming seorang kandidat, gitu kan. Itu bisa juga begitu pilihannya. Tergantung. Tapi kan kalau tim sebesar Real Madrid itu jarang juga dia ambil dari akademinya kan, pasti beli-beli pemain juara ini. Iya, kan biasa naturalisasi ngambil-ngambil itu. Tapi kalau di PDIP dia naturalisasi kan di Jawa Tengah itu agak aneh kan. Implan dari Jakarta mungkin karena Sesama PDIP. Iya. Karena dulu Ganjar pun kan juga implan kan dari Jakarta kan. Iya, Ganjar kan anggota DPR. Betul. Iya. Tapi maksud saya itu Bukan tokoh kalau yang dimaksud DPRD-nya. oleh Ari kan di luar PDIP. Iya. Ya kok tokoh kayak Ganjar kan Ganjar. Ya Ganjar atau Andika kan memang di PDIP. Jadi itu tidak Untungnya Andika naturalisasi. udah dinaturalisasi dulu kan. Betul. Betul. Sebetulnya Andika itu tidak naturalisasi. Tapi Dia kan bukan partai sebelumnya. oh iya. Kan naturalisasi itu misalnya orang Indonesia jadi Belanda terus baliknya kan. Free transfer Bosman rules ini. Nah, ya. itu. Iya, Kalau iya. Andika kan memang dia Andika pasca menjadi ketua umum itu kan layang-layang putus. Iya. Diambil sama PDIP atau dia melamar ke PDIP. Iya, lapak kosong lah ya. Iya. Jadi dia tidak naturalisasi. Lu yang ngomong naturalisasi, gue ngomong beli pemain tadi bukan. Iya, dia yang mau naturalisasi bos. Oh iya, salah juga saya. Beli pemain ya, sorry. Berani kan lu marahin. Iya. Beli pemain. Ya dia marahin saya lihat itu tadi. Ya ini. Ya, tinggal pakai aja pemain-pemain jago ini pasti menang. Ya kan? Nah tapi gini, kita masuk ke pilkada lain. Kalau Jawa Tengah tadi agak sulit kita membayangkan PDI akan bergabung dengan Kim. Terus di DKI Kim nggak punya tokoh, jadi bingung gitu ya. Di Jawa Barat belum final lah, apakah Kim akan solid atau tidak kan belum selesai. Tapi ini udah ada yang udah jelas nih di Banten. Ini Banten kan Kim lawan Kim ini. Golkar lawan Gerindra. Gerindra gitu. Nah ini gimana sih kita melihatnya ini Om? Iya, saya kira Bisa terjadi begini Kim ya, lawan ini Kim. dengan segala hormat memang Banten kan dianggap ya
tidak sestrategis Jakarta dan 3 Jawa yang lain ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi saya kira memang itulah lokalitas. Kalau memang di tingkat lokal linearitas koalisi Kim dan non Kim itu tidak bisa dijaga, ya apa boleh buat, ya. Nggak perlu dipertahankan mati-matian juga itu ya. Iya, nggak perlu juga. Toh di tingkat nasional juga Kim bakal nerima pemain baru kan, misalnya kemungkinan PKB ikut, ya kan, Nasdem ikut, ya. Di tingkat nasional aja tidak bisa jadi PKS juga ikut, ya. Jadi tingkat nasional aja tidak se-rigid itu, apalagi di tingkat lokal yang dinamikanya juga bisa jadi jauh lebih tinggi gitu. Nah, memang di Banten banyak figur dari banyak dinasti. Kebetulan Banten itu kan salah satu wilayah dinasti politik yang cukup banyak di Indonesia kan. Kita semua tahu lah, ya, ada dinasti keluarga Atut, ada dinasti Jayabaya, ada juga dinasti Dimyati, ada yang juga di tingkat lokal dinasti Safaat, di Tangerang ada Wahidin Halim dan ini keluarganya Pak Zaki Iskandar, ya kan. Jadi yang banyak. Jadi kalau misalnya muncul banyak figur, wajar. Maksudnya banyak figur itu kuat secara personal figurnya, kuat juga secara logistik, kuat juga secara network atau jaringan. Nah itu kalau di Banten muncul banyak atau lebih dari satu itu wajar. Dan kalau itu munculnya dari partai-partai yang juga tergabung dalam Kim juga wajar, karena yang tergabung dalam Kim kan partai-partai besar juga, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, partai-partai yang potensial untuk punya figur-figur yang cukup kuat di sejumlah daerah seperti Banten. Ya, artinya pertarungannya diserahkan kepada pertarungan antar personal dan timnya itu, tidak pertarungan antara Kim dan non Kim. Saya kira itu nggak bisa dipaksa juga, begitu. Jadi kalau Banten ini bisa nggak kita melihat ini sebagai refleksi dari dinamika di internal Kim yang memang kayaknya yang paling kencang tuh hubungannya antara Golkar dan Gerindra ini gitu. Karena Golkar dan Gerindra kan dua partai terbesar di situ, gitu. Dan Golkar Gerindra yang kebetulan punya dua figur. Golkar walaupun langsung atau tidak langsung, Golkar kan yang nyalonin Gibran. Ya. Jadi saham partai paling besar di Gibran adalah Golkar. Sementara Gerindra jelas, Gerindra kan punya Pak Prabowo. Jadi kalau terjadi rivalitas antara kedua ini internal rivalitas internal antara Gerindra dan Golkar ya. Itu sangat mungkin gitu. Karena kan di pilkada terutama itu partai-partai itu pada dasarnya sendiri-sendiri. Pada dasarnya kan partai-partai itu membentuk koalisi di tingkat nasional kemarin, dan koalisi itu sebetulnya koalisi Pilpres sudah berakhir sebetulnya. Secara formal koalisi Pilpres itu sudah berakhir. Tapi kan mereka sendiri yang pengen bilang bahwa Kim ini sampai kemana-mana gitu. Idenya macam-macam, barisan nasional. Iya, ada yang bikin barisan nasional, benar itu kurang Iya. apalagi kayak karena kita lihat skema Sumatera Utara, wah ini nih konkret nih, karena bahkan Golkar merelakan Ijek kan untuk bisa mendukung Bobby gitu. Ya kalau lihat survei ketokohan kan Banten itu sebenarnya Airin itu nodap lah. Iya. Ketokohannya kuat banget gitu. Ya, cuma jangan lupa begini, Ri. Pilkada itu harus menggabungkan kepentingan minimal 3 kepentingan. Satu, kepentingan partai di tingkat lokal plus kepentingan partainya. Yang kedua, kepentingan partai tingkat nasional masing-masing ya. Yang kedua, si individunya, calonnya, kan? Kan bagaimanapun partai itu fungsinya hanya mencalonkan di pilkada. Mencalonkan, habis itu kan nanti yang kerja terutama adalah calon itu kan. Dengan tentu saja nanti dibantu. Jadi calonnya, partai dari calon itu atau koalisi yang akan mendukung calon itu plus kepentingan yang lebih besar di tingkat nasional, misalnya kepentingan presiden atau pemerintahan ke depan atau kepentingan partai di tingkat nasional. Nah, 3 itu tidak selalu linier pertemuannya. Anda bayangkan misalnya di sebuah
di sebuah daerah ada satu figur yang kuat dari Golkar. Figur yang lain kuatnya dari PAN atau dari Gerindra, gitu kan? Nah, ternyata figur yang kuat di Gerindra ini punya hubungan keluarga dengan figur yang kuat di PKS. Ya kan? Iya. Sementara figur yang kuat di Golkar punya hubungan kuat dengan Nasdem. Gimana? Ada kerumitannya tersendiri. Iya, lokal itu seringkali lebih rumit. Jadi nggak bisa memaksakan itu. Lagian negara kita didesain dengan sistem terdesentralisasi saat ini. Ya kan? Karena salah satu alasan mengapa dia didesentralisasi karena dinamika politik pemerintahan di tingkat lokal itu seringkali sangat berbeda dengan dinamika politik di tingkat nasional. Nggak perlu dipaksain. Nggak perlu dipaksain. Kita negara demokrasi. Belum tentu keinginan-keinginan yang kita mau pakai karena adanya linearitas dari pusat sampai ke daerah itu bisa tercapai, belum tentu. Tapi kan pilkada serentak ini, pileg pilpres serentak juga itu kan dalam rangka semangat membangun linearitas itu. Iya. Tujuannya aja supaya yang atas sama yang bawah RPJMN nyambung. sampai RPJMD semuanya tersinkronisasi gitu. Itu semangat otoriter. Itu semangat otoriter. Pilkada itu diadakan untuk untuk memfasilitasi keragaman. Bukan untuk linearitas. Itu yang salah. Lagian begini, linearitas diartikan sebagai katakanlah sama partai atau sama koalisi dari tingkat misalnya nasional, provinsi, kabupaten, kota kan, itu bertentangan dengan logika demokrasi, gitu. Kalau mau dilinearitaskan begitu. Lagian, katakanlah misalnya Anies di Jakarta, itu dianggap tidak cocok dengan Prabowo atau dengan Jokowi. Apakah itu berarti kemudian ketika Anies terpilih jadi gubernur di Jakarta, itu berarti dia akan selalu menentang pemerintahan ke depan? Enggak juga. Karena ketika kita bicara pemerintahan, kalau pemilu yang mengatur undang-undang pemilu, ya kan? Kalau pemerintahan yang mengatur undang-undang pemerintahan, ya kan? Begitu nanti gubernur, kepala daerah ini terpilih, yang mengatur mereka bukan lagi undang-undang pemilu. Yang mengatur mereka adalah undang-undang tentang pemerintahan. Kalau di daerah, yang mengatur mereka sama semua. Undang-undang tentang pemerintahan daerah. Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Itu ada ada tupoksi masing-masing. Gubernur itu, menurut undang-undang itu, dan itu mengikat semua, adalah wakil, ini disederhanakan, wakil pemerintah pusat sekaligus kepala daerah di situ. Jadi dia punya kewajiban untuk dalam konteks itu patuh kepada azas dekonsentrasi desentralisasi ini. Iya kan? Yang kita itu kan sebenarnya yang kita pelajari di kuliah politik dulu. Itu sederhana saja sebetulnya. Dan berbicara linearitas itu seolah-olah kita menganggap ini akan berlangsung terus-menerus. Jangan lupa apa linear tuh dinamika politik di 2019 dengan 2024. Iya. Sangat tidak linear kan? Betul. Skema di elit nasional aja bisa belum tentu linear nih. Antara mereka sendiri ya. Betul. Siapa yang bayangin Anies lalu menjadi lawan Jokowi, tanda kutip. Iya. Siapa yang bayangin lalu Prabowo menjadi kawan terdekat Jokowi. Siapa yang bayangin Jokowi berpisah jalan sama Megawati? Iya, betul. Nggak ada. Jadi mengapa demokrasi membuka ruang untuk terjadinya perbedaan-perbedaan seperti itu? Termasuk pilkada serentak ini kayak pilkada serentak ini kan membuat dan memaksa para elit-elit baik di level daerah ataupun nasional saling ngobrol kan? Iya. Untuk bertukar tanda tangan, bernegosiasi posisi. Betul. Kalau ngobrol kan siapa tahu ada similaritas baru yang bikin orang itu jadi akrab. Iya. Jadi saya kira ya tentu saja keinginan-keinginan tertentu seperti linearitas mungkin terasa lebih enak, tapi jangan lupa kita hidup dalam negara yang diatur dengan sistem yang demokratis itu justru untuk membuat bagaimana perasaan tidak enak kita itu terhadap lawan kita atau terhadap kawan kita itu terfasilitasi
tanpa perlu menimbulkan perpecahan atau permusuhan. Itu kan fungsinya. Demokrasi memang paradoks. Iya kan? Kalau Anda memang demokratis, ya Anda harus toleran dengan lawan. Kalau Anda tidak toleran sama lawan, berarti kan Anda tidak demokratis. Ya, ya kan? Kalau Anda memang demokratis, ya harus rela membela lawan Anda untuk membela hak lawan Anda untuk berbeda sama kita. Gitu. Kita harus membela hak lawan kita untuk melawan kita sepanjang itu berada dalam koridor-koridor konstitusi. Yang tidak boleh adalah melakukan kekerasan. Itu. Jadi itu yang seringkali saya lihat. Ya memang ini kita masih negara demokrasi yang baru ya. Masih perlu kita semua, bukan hanya politisi, perlu tetap belajar banyak. Kuliah sedikit. Nah, kita balik ke Banten nih sebelum penutup nih, Om Jayadi. Berarti memang idealnya ya udah lepas aja, nggak ada soal dia menjadi beragam, berbeda dengan apa yang terjadi di level nasional. Iya, lepas aja. Lepas Biarkan aja. Kim ini bertarung bebas secara nggak ini apa-apa. Apa benefitnya buat Kim sendiri apabila pertarungan bebas ini difasilitasi lah gitu? Jangan membayangkan Kim itu akan selalu punya konsensus. Kan itu nature-nya, karena Kim itu mengumpulkan, bukannya Kim ya, non Kim juga kalau mereka bersatu. Itu kan kumpulan partai-partai, tokoh-tokoh, orang-orang yang tidak selalu pendapatnya sama. Tidak selalu kepentingannya sama, tidak selalu bisa ketemu. Kalau tidak bisa konsensus, ya itu kan di DPR diajarkan begitu, sistem pengambilan keputusan di DPR. Kalau tidak bisa konsensus ya voting, ya kan? Misalnya gini nih, Kim, Golkar sama Gerindra mau nyalonin siapa di Banten, nggak ketemu konsensusnya. Ya kalau nggak ketemu konsensusnya dia voting. Bagaimana cara voting? Ya udah kalau gitu Golkar nyalon sendiri, Gerindra nyalon sendiri. Kan sekalian latihan. Latihan. Teman bisa bertarung, berkompetisi, lawan bisa bersama. Berkompetisi di satu pemilu. Di pemilu yang lain lawan memang menjadi lawan, teman bisa bersatu. Tapi kan ini kan konsensusnya tidak tercapai, artinya antara Golkar yang di dalam pihak ini ada Bu Airin dan juga dinastinya Atut lah ya dalam tanda kutip yang berada di belakangnya dengan Bang Dasko nih sebagai yang punya dapil di situ dan ketua harian Sohibul ini ya. Iya, Gerindra. Memang kalau Om Jayadi ngelihatnya ya memang memang dan Bang Dasko agak terhitung agak mengambil keputusan yang berani ya, cenderung nekat juga ya mendorong Bang Andra Soni gitu ya. Ya kan ini tokoh baru lah. Masih mengepung beberapa daerah lain ya. Iya, masih sangat muda gitu. Nah, Om melihat apa yang dilakukan oleh Bang Dasko ini, menurut Om Jayadi ini akan jadi akan menjadi upaya untuk berupaya untuk membuat konsensus baru gitu ya antara mereka ini berdua, atau memang ya udah ini saatnya kita voting tadi yang Om Jayadi ngomong. Ya itu kan belum diputuskan kan. Secara final kan belum putus. Putusnya itu tanggal 27 kan? Iya. Jadi Agustus, ya. Iya, makanya kita lihat dugaan saya Airin nggak mau kalah. Dugaan saya. Kenapa nggak mau kalah? Dia sejak sudah kalau nggak salah 2 tahun terakhir ya, itu memang sudah dengan serius menunjukkan kemauan niat untuk nyalon sebagai calon gubernur di Banten. Dan kalau data-data yang kita lihat memang dia sangat baik ratingnya kalau istilah teman-teman itu. Jadi sementara yang lain karena didukung oleh katakanlah partai dari presiden terpilih, mungkin juga merasa punya prestise tersendiri, punya kekuatan tersendiri, sehingga nggak mau kalah juga. Kalau dikonsensuskan berarti kan ada yang ngalah, satu jadi gubernur, satu jadi wakil kan, atau sebaliknya. Tujuannya kan memang itu. Kan begitu kan, itu terjadi konsensus berarti. Tapi kalau mereka tidak bisa seperti itu,
Ya ngapain dipaksain? Nah, kalau dalam pertarungan politik biasanya lebih gede mana pengaruhnya menurut Om Jayadi antara akses to power seperti halnya yang dimiliki oleh Gerindra sekarang gitu ya, karena merupakan partainya presiden terpilih, atau kekuatan sosial kapital seperti halnya Bu Airin yang sudah membangun popularitas di Tangsel dan juga merupakan seorang yang sudah punya bagian dari dinasti yang sudah lama juga di Tangsel. Kalau kita lihat access to power, Golkar sama Gerindra menurut saya itu berimbang. Akses to power ya. Meskipun Di tingkat nasional Golkar dan Gerindra sama-sama punya akses. Tapi Misalnya kalau aktornya, nah di tingkat nasional itu Partai dulu. akses dulu ya. Iya. Di tingkat nasional kan sama-sama punya akses yang kuat besar. Pak Prabowo menteri, Pak Erlangga Menko ya sama kuat. Sebetulnya Menko dari segi formal kan lebih kuat ya. Tapi Pak Prabowo menteri pertahanan tuh yang triumvirat gitu. Itu jadi bisa jadi sama kuat. Di tingkat lokal sama. Di tingkat lokal ini kan mereka punya jaringan partai, jaringan sosial, jaringan politik yang sama-sama kuatnya lah. Karena kalau kita bicara soal dinasti ya. Nah, keputusannya kemudian bicara soal figur. Oke. Saya kira akan ke situ keputusannya. Figurnya tujuan dari masing-masing ini apa sih? Menang kan? Kalau partai besar seperti Golkar Gerindra di pilkada, tentu tujuan utamanya menang dong, gitu. Bukan sekedar kaderisasi untuk ke depan misalnya. Ya. Jadi di sana nanti mungkin cara paling objektif diadu aja siapa yang disimulasi paling mungkin menang. Gitu. problem kenapa nggak mau kawin itu apa sih Kak Jadi? Padahal kan sebenarnya menggabungkan access to power dengan access to apa tadi social capital ini kan bisa dikawinkan kalau Airin dengan misalnya Andra Soni gitu. Ya kalau perspektifnya cuma partai kan bisa. Tapi kan kita bicara soal figur di tingkat lokalnya. Apa setiap figur tingkat lokal mau dipaksa gitu? Oh, berarti kan ada figur di tingkat lokal itu kan ada figur yang apa namanya dia merasa posisinya bukan wakil. Mau gimana? Ya kalau kan ceritanya kemarin Andra Soni yang mau jadi wakilnya Airin. Ya kalau lihat dari figuritas secara survei, sementara ini memang tampaknya yang lebih kuat Airin gitu. Jadi wajar. Ya. Harusnya kan kalau misalnya Andra Soninya udah terbuka gitu dengan posisi itu, Airinnya harusnya juga terbuka kan. Kalau sama-sama terbuka kan artinya bisa kompromi nih. Kak Jadi ngelihatnya di mana nih? Iya kan terbuka tidak terbuka itu kan ada wilayah-wilayah dalam kompromi itu kan ada wilayah yang negotiable, ada wilayah yang tidak negotiable. Ada orang dari awal masa pokoknya saya mau maju pilkada tapi saya mau jadi gubernur bukan jadi cawagup. Kalau jadi cawagup ngapain? Udah cari figur lain aja. Kan gitu. Kan nggak bisa maksa juga. Kalau misalnya Gerindra tidak punya calon lain selain siapa tadi? Andra Soni. Bagaimana kan gitu. Tapi saya kira ini kayaknya masih dinamis ya. Karena kan masih ini sebulan lebih. Feeling Anda dinamis ya? Masih tergantung nanti. Bisa jadi kalau sudah mentok terjadilah proses konsultasi misalnya antara Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak Erlangga misalnya. Bisa aja kan? Pak Prabowo Pak Erlangga ketemu ditengahi oleh Pak Jokowi misalnya. Kan bisa aja begitu. Kan di DPR itu kalau sudah mentok kan antara lain salah satu caranya adalah melakukan forum konsultasi. Ya. Kalau lobby nggak bisa, ya akhirnya kan bisa konsultasi. Masih ada waktu 40 harian sampai 27 Agustus. Berarti di tingkat 2 juga rawan untuk berubah juga petanya tuh ya? Iya. Iya kalau ketemu nih misalnya kan bisa oke lah ya udah. Ya kan kita nggak tahu juga kan. Akhirnya mungkin level-level apa namanya ya soal harga diri, soal melihat kekuatan sendiri atau kekuatan lawan itu bisa runtuh ketika memang begini sudah di pilkada ini bahkan sampai di tingkat lokal pilkada itu pada dasarnya diputuskan oleh DPP partai di tingkat pusat pada dasarnya pencalonan relatif sentralistik.
Tapi untungnya bagi lokal, partai-partai di tingkat pusat itu tampaknya mereka punya wilayah-wilayah tertentu yang mereka memang perhatikan secara khusus. Artinya misalnya wilayah ini harus ada intervensi khusus dari DPP. Wilayah ini lepas aja, nggak apa-apa, silahkan ke dinamika lokal, terserah dan sebagainya, gitu kan? Nah, mungkin kalau dibanding misalnya tadi yang saya bilang ya, dibanding dengan Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, mungkin dinamika lokal untuk Banten jauh lebih menonjol. Karena antara tadi, Banten itu kan wilayahnya dinasti, salah satu wilayah dinasti. Jadi karena itu di partai-partai di tingkat nasional, terutama dalam hal ini Gerindra dan Golkar, tidak bisa memaksa terlalu banyak di wilayah seperti di Banten. Harus memperhatikan aspirasi lokal, aspirasi atau dinamika di tingkat lokal provinsi Banten. Kecuali jangan sampai keributan di level lokal bisa berimbas menjalar ke tingkat nasional. Nasional. Enggak, gitu, karena pemain-pemainnya misalnya kalau kita lihat misalnya di Banten itu kan Bang Dasko dengan Bu Airin gitu kan, itu kan juga pemain nasional juga gitu kayak di for some extent ya. Tetapi mereka pemain nasional tapi belum menjadi pemain kunci menurut saya. Pemain kuncinya kan masih Pak Prabowo, Pak Erlangga. Masih ada yang bisa memveto lah gitu ya. Iya, begitu. Kan Pak Dasko ketua harian gitu kan. Masih ada sekjen di Gerindra itu, ada Pak Prabowo. Kalau di Golkar selain Bu Airin kan ada tentu saja Pak Erlangga. Lalu di luar itu sebagai Kim, jangan lupa Kim itu kan koalisi antara partai-partai dan Pak Jokowi kan. Kan anggota Kim itu kan ada partai, ada juga Pak Jokowi. Sementara ini paling tidak sampai dengan Pak Jokowi turun dari jabatannya 20 Oktober nanti. Jadi veto player itu mereka ini pasti akan dimainkan kalau terjadi deadlock di Banten. Bukan hanya Jokowi efek, tapi Jokowi veto juga akan ada nih. Saya kira iya. Karena kalau masuk dalam forum konsultasi pasti perasaannya beda karena ketika kandidasi 27 Agustus atau akhir Agustus Pak Jokowi masih presiden. Iya, masih presiden. Oke, kayaknya. Oke, kemarin kita ketemu sama Kaisang kan. Pak Jokowi pilkada cawe-cawe juga nggak Mas? Sampai jumpa lagi.